selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di sini. Tentunya masih seputar timnas Indonesia baik level junior dan senior. Iya, katanya sudah, tapi kan belum official diumumkan kan. Dia perpanjang sampai 2027. Kalau seandainya tidak diperpanjang, coach, ya, kita kan harus cari pelatih. Ya. Siapa kira-kira pelatih yang oke untuk menukangi timnas dengan skuad yang ada? Karena kan ini kan pemain yang dibentuk sama Sintayong kan. Beda pelatih, belum tentu pelatih ini cocok dengan gaya bermain si pemain ini. Ya, Siapa kira-kira? Ini gue jelaskan. Ini pertanyaan yang salah untuk gue. Karena? Jadi bukan masalah siapa pelatihnya, tapi pelatih yang bisa meneruskan kerjaan Sintayong. Siapa orangnya nggak begitu penting. Karena pelatih pada saat wawancara kan dia presentasi. Kalau gue jadi Erick Thohir, gue akan bilang, ini kita mainnya kayak gini, pemain kita kayak gini. Pemain kita itu bukan dari top tier Eropa. Betul. Ya kan? Betul. Kualitas kita pemain gini. Dan kita cari pelatih yang bisa menjalankan kerjaan Sintayong dengan pemain yang ada. Dari 10 yang dipanggil pasti ada yang cocok. Nah, itu yang kita ambil. Nggak lihat nama besar atau apa. Iya, karena bukan garansi itu. Bener, karena kalau kita bilang lah, kita punya uang, kita bisa datangkan pelatih kelas A, pelatih dari Eropa udah nanganin itu. Tapi kalau dia datang, dia tidak bisa ngolah si pemain ini nggak akan jadi apa. Betul. Maka dari itu nggak penting nama besar. Gaya main berbeda setiap pelatih gitu. Berarti yang paling penting adalah siapapun pelatihnya harus bisa meneruskan ini yang sudah ada. Sintayong. Karena intinya yang paling penting nomor satu adalah timnas. Pelatih, ketua PSSI, asisten, bla bla, they come and they go. Timnas stay. Timnas stay. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Ini harus kita pentingkan, utamakan, yaitu timnasnya, bukan yang lain. Betul. Karena kalau misalnya kita harus, kita bilang Luis Milla pada saat itu ngelatih lumayan oke timnas. Jelas gaya mainnya, walaupun dia tidak difasilitasi dengan naturalisasi yang banyak, tapi jelas gaya mainnya. Setelah itu Luis Milla digantinya dengan Sintayong. Ini maksudnya kan Sintayong bisa meneruskan apa yang Luis Milla bangun. Sudah bangun, walaupun bangunnya baru aja ya. Iya, benar. Berarti yang paling penting adalah siapapun pelatihnya harus bisa meneruskan ini. Timnas U16 kemarin, sempat nonton nggak? Enggak. Sekalipun? Nggak ada waktu. Tapi nggak sempat nonton highlight sama sekali? Sama sekali. Nggak tahu berarti kalau nggak nonton. Timnas U16 di bawah asuhan Noparianto. Aku sempat nonton beberapa kali. Timnas U16 main bolanya jelas seperti timnas senior. Itu yang gue dengar. Karena mungkin apa yang didapat Nopa dari Sintayong diterapkan ke pemain. Lu tahu yang hebat itu siapa? Erick Thohir. Karena dia benar-benar punya grand planning ke depan untuk senior yang ke junior yang ke senior itu mainnya sama. Sebenarnya kan itu yang harus dilakukan. Yang paling penting sebenarnya adalah apa ya bilangnya kurikulum sepak bola. Nah, harusnya ini diterapkan dari SSB kan. Supaya dari SSB nanti ke junior sampai ke senior cara main bolanya satu Indonesia sama. Supaya kalau main di timnas nggak kaget sama kayak di Belanda. Belanda itu dari SSB 4-3-3. Oh gitu? Ya gue kan dari umur 12 di SSB. Oh gitu, jadi dari SSB pun sudah mengikuti pakemnya si timnas? Udah filosofinya Belanda itu 4-3-3. Oh gitu. Jadi pokoknya filosofi main seperti ini. Jadi kalau misalnya mau main dari klub nanti sampai pada akhirnya ke timnas sama semua? Sama semua. Pemain udah biasa. Sama, ini aku tidak sedang membanding-bandingkan pelatih atau apapun. Sintayong pegang timnas senior, pegang timnas U23. Noparianto pegang timnas U16. Terus kita ada U19 dan U20 yang dipegang Indra Safri. Di antara ini semua timnasnya Indra Safri flop sekali. Gue nggak nonton juga. Padahal difasilitasi pemain yang diaspora juga segala macam. Coach nggak nonton juga? Nggak nonton. Kalau nggak nonton kita nggak bisa bahas itu. Gue jadwalnya padat banget, Ki. Kayak kemarin tuh kan mereka ikut Toulon yang di Prancis kan, Toulon kan, kan itu gagal total kita. Bahkan kemarin terakhir mereka itu kalah dengan tim Pon Sumut 2-1. Timnas kalah dengan tim Pon Sumut. Aku mikir gini. Tapi kan mainnya belum di Sumut. Mainnya di Jakarta kok. Gak ada urusan. Aku mikir, loh kok bagusan Pon Sumut ini? Aku langsung, wah emas nanti nih Pon Sumut nih berarti. Ya kan gitu. Yang penting bagus dulu, sisanya nanti mau dibantu atau apa urusan belakang. Urusan belakang. Tapi kalau dipikir,
apakah masih banyak pelatih-pelatih yang ngerasa gengsi untuk mengikuti apa yang dikasih sama Sintayong? Gengsi itu kan identik dengan budaya Asia, bukan Indonesia. Asian Asia. value. Asian value. Asian value. Asian value. Itu gengsi. Bukan hanya di Indonesia, di Cina, di Arab pun semua sama. ada gengsi. Egonya tinggi. Iya. Jadi kembali ke masing-masing lagi. Kita bisa nurunkan ego nggak? Kita mau bilang Nova bisa tuh. Nah, itu dia. Yang berarti gue nggak tahu. Makanya gitu. Berarti selama kita bisa menurunkan ego dan mau sama-sama membangun sepak bola, bisa. Soalnya ada contohnya, sudah ada contohnya. Iya. Nova melakukan itu dan berhasil. Iya. Berarti siapapun pelatih timnas, ya udah kita sama-sama aja, sama-sama bangun. Nggak perlu ngerasa aku jago kok, aku bisa ini. Tapi gue dengar begitu banyak suara dan suaranya itu sama semua. U16 main bagus, U20 main jelek. Iya. Padahal gue nggak nonton sama sekali. Iya. Tapi kalau aku dengar temen-temen gue yang ngomong, termasuk lu, yang menurut gue ngerti bola, ngomong hal yang sama semua, ya gue asumsi itu benar. Ya. Kan kita ngerti lah, kalau kayak aku nonton bola kan bukan sekedar nengok, skornya 2-0 nih. Kan nengok gaya main, cara main, semua segala macam. Ya, terbukti memang jelas arah main bola. Mungkin kita berpikir positif aja lah. Mungkin U20 pengen masih dalam tahap eksperimen. Benar, karena kan mereka sedang persiapan itu juga. Kan cuma friendly. Iya. Jadi kita lihat nanti di real turnamennya seperti apa. Real turnamen kan mereka AFF kan? AFF. Iya, kualifikasi apa ya? AFF kalau nggak salah. U19, U20 kan? U20 ya? Iya, mereka kan persiapan itu. Ya kita lihat nanti di itu aja. Dan timnas U16 ini pembuktiannya adalah ketika nanti di kualifikasi Piala Asia. Karena mereka bakal kualifikasi Piala Asia juga. Harusnya lolos. Harusnya ya. Dengan gaya main kayak gitu harusnya lolos. Tapi kalau ngelihat ini sekarang timnas Indonesia kita udah bisa bilang lah senior nih. Levelnya udah bukan Asia Tenggara lagi. Harusnya. Asia. Level kita sudah ada di Asia. Round 3 kita bisa peluang lolos nggak? Lewat playoff lah minimal. 3-4 bisa, 1-2 nggak? 1-2 oke lah. Kita sudah, ya kita tetap harus sadar bahwasannya ya timnas kita segini. Timnas kita ring 134. Ya, timnas kita tuh lawannya 60 ke bawah. Iya, atau ada Jepang. Kecuali Bahrain, Iran, Bahrain, Cina itu masih 80-an. Ya. Ini kan satu grup kita, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Nah, maksudnya Jepang tuh langganan Piala Dunia. Australia juga, Arab juga Piala Dunia. Berarti kan kita tidak boleh yang kita ini udah oke. Kita pasti bakal. Alasannya simple. Coba tolong cari tahu kapan negara yang rankingnya di atas 100 ikut Piala Dunia. Belum pernah ada. Setahu gue nggak ada. Belum pernah ada. Setahu gue nggak ada. Mungkin gue salah. 100 ke bawah selama ini. 100 ke bawah. 100 ke atas coba. Kita nempel aja nggak? Belum. Iya. Tapi di bawah Sintayong dari 170 ke 130-an. Ya. Itu kan prestasi. Prestasi sekali. Bahkan dulu kita tuh Piala Dunia itu cuma mimpi, ya kan? Mimpi komen di Piala Dunia. Tapi mimpi itu sekarang di bawah Sintayong bisa jadi kenyataan. Dulu kita kalau harus ke Bangkok sama ke Hanoi, itu udah keteteran. Betul. Sekarang kita keteteran baru ke Melbourne, ke Riyadh, ke Beijing. Keren. Kan beda. Vietnam kemarin U16 diayam-ayamin 5-0. Udah bukan levelnya. Sorry Vietnam. Sorry. Kita nggak bahas Vietnam lagi sekarang. Ini bukan level. Udah bukan levelnya. Berarti kalau hanya peringkat 3-4 kita ada peluang. Ada. Untuk playoff. Peringkat 4 lah. Peringkat 4 ya. Berarti di bawah Arab. Berarti kita harus ngalahkan Bahrain sama Cina. Iya, kita ngalahkan Bahrain sama Cina. Karena berharap ada draw lah kita dengan Arab Saudi mungkin. Karena kemungkinan besar 3 negara ini kalah sama 3 negara teratas. Sudah pasti kan secara hitung-hitungan. Iya. Berarti kita harus menang. Tapi kan sepak bola ini bukan matematika. Iya. Anything can happen. Iya. Terutama di kandang sendiri. Mungkin kita bisa curi 1 poin. Lawan tim besar, terus lawan Bahrain, Cina 3 poin, away mungkin curi 1 poin, lolos sudah. Iya. Tapi ngelihat terakhir kita lawan Filipina, ini terutama Tom Haye sama Verdong kemarin. Coach, sebenarnya kita butuh pemain yang selevel mereka atau pemain yang ada cukup tapi kita kasih waktu untuk bisa ada di level mereka.
Nggak, kita butuh pemain selevel mereka. Berarti pemain-pemain muda ini tetap boleh ada, iya, belajar, tapi kita tetap butuh pemain yang levelnya seperti mereka. Iya. Berarti kalau ada tambahan lagi nantinya, nggak masalah. Buat gue, semua orang apapun warna kulitnya, selama dia memperkuat Garuda, ini orang kita. Iyalah, gitu. Itu udah pasti sih. Ya. Sesimpel itu sih memang. Nggak ada masalah yang lain. Nggak ada masalah yang lain. Ya. Nggak usah dibuat-buat. Iya, betul. Kalau seandainya ada yang pro kontra, biasa itu. Cuman komposisinya 99 banding 1%. Soalnya kan naturalisasi ini kan sebenarnya global ini. Iya. Bukan cuma di Indonesia. Lu lihat Perancis sekarang. Yang putih berapa? Italia nggak punya striker kan naturalisasi itu. Import. Iya. Perancis lah, yang kulit putih mana? Iya. Theo Hernandez keturunan Spanyol. Iya, betul. Maroko Piala Dunia. Hampir semua pemainnya naturalisasi. Itu berapa yang lahir di Belanda? Mazraoui, Ziyech. Kalau dipikir tuh, Maroko tuh pemainnya naturalisasi semua. Dan ketika timnasnya bagus, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes, kan yang seneng negaranya, maksud. Betul. Kita juga kemarin Piala Asia U23 pemainnya banyak naturalisasi, diaspora segala macam, tapi sampai semifinal tuh kan yang happy satu Indonesia. Iya, betul. Maka dari itu loh, memang betul ada yang kontra. Iya. Tapi cuma 1%. Iya, ketutup pasti. 90% jangan kasih panggung, itu intinya. Betul. Kita terlalu capek ada di lingkaran setan sepak bola Indonesia. Makanya gue kalau diundang TV dan gue sering diundang TV, gue tanya siapa yang hadir. Serius. Iya. Dengan A, B, C, D ini gue nggak mau tampil. Ya, gue nggak mau satu frame. Ya. Ya enggak, karena akan terjadi diskusi yang nggak penting. Iya, diskusi dan waktu gue itu valuable. Ya, terbuang sia-sia. Iya, gue nggak mau waktu gue terbuang sia-sia. Di round 3 kita butuh hasil atau kita butuh main bagus? Dua-dua. Tapi kalau harus dipilih? Hasil. Ya. Masalah main bagus itu bonus lah. Sekali-sekali main jelek oke. Asal dapat poin. Asal dapat poin, main jelek juga nggak ada masalah. Tapi pertahankan main bagus, karena gol itu harusnya dari latihan, bukan jatuh dari langit. Ya, itu kalimat saktinya Koci, gol jatuh dari langit. Sama kalau dilihat nih, Inggris mainnya jelek kali, tapi lolos semifinal. Inggris itu semut yang digajahkan. Semut yang digajahkan. Jelek sekali mainnya Inggris. Emang jelek. Cuman karena medianya hebat, exposure gitu, seolah tim hebat. Iya, ya kan kita nontonin ya dari awal Piala Eropa ini sampai mau semifinal ini kan. Ya Allah, bosen kali nonton Prancis lagi. Prancis hancur, semua hancur kecuali Jerman, Spanyol. Sama Jerman yang mainnya betul-betul yang lumayan. Itu aja. Iya, sisanya Italinya buruk. Semua. Belanda awal-awal juga jelek. Ancur, iya betul. Lawan Rumania aja bagus, dan lawan Turki lumayan. Babak kedua bagus. Babak pertama jelek. Tapi kan sekarang nih terakhir ini, Coach dibilang pandit nomor 1 di Indonesia dari sekian banyak match yang pernah ditonton. Ada nggak match yang paling membekas, Coach? Mau langsung, mau nonton di TV, tapi biasanya yang paling membekas. Sebenarnya ada itu cuma waktu gue masih kecil. Pertandingan apa, Coach? Itu Belanda lawan Spanyol. Jadi umur? Sorry. Itu Spanyol lawan Malta. Spanyol lawan Malta? Iya. Mainnya jadi ini untuk kualifikasi Piala Dunia 82 di Meksiko. Oke. Jadi Malta itu harus menang dengan skor selisih 11. Mereka lolos. Spanyol harus menang selisih 11 lawan Malta, baru mereka lolos. Oke. Babak pertama itu skor 2-1. Untuk Spanyol? Untuk Spanyol. Selesai pertandingan tahu berapa? 12-1. Itu 1.000.000% suap itu. Udah pastilah ya. Apalagi Spanyol itu nggak mungkin. Karena lihat gol-golnya yang kocak-kocak. Malta juga butuh uang kan negaranya. Butuh uang, iya. Dan itu nonton live? Enggak. Itu nonton di TV? Gue masih kecil ya. Itu kan Spanyol lawan Malta, bukan Belanda. Iya. Berarti nonton di TV kualifikasi. Waktu gue di Belanda sering nonton timnas Belanda. Sama Utrecht? Fans FC Utrecht. Fans. Oh, kalau timnas Belanda, fansnya Utrecht tuh gabung nonton timnas. Sering ribut juga. Oh, masih ribut nggak, Coach, kalau? Masih. Misalnya nih, Utrecht. Iya.
nonton timnas Belanda, ketemu sama fans Ajax gitu, ribut. Oh, masih tetap ribut. Oh, tetap ribut. Sering. Utrecht itu jauh lebih tidak ada takutnya ketimbang fansnya Ajax. Aku pernah ngobrol sama Koci Utrecht, Ajax, fans Ajax. Soalnya kalau mau tanding kemana ngelewatin Ajax, Koci? Ke AZ lewat Alkmaar, Amsterdam. Lewat Amsterdam. Dijegat di stasiun. Harlem kan udah bangkrut, nggak ada. Di situ lewat Amsterdam. Yang nungguin bukan fans Harlem atau AZ, fans Ajax yang nungguin. seru. Ya waktu itu kan gue masih muda ya. Jadi waktu muda ya seru-seru aja. Hantem aja. Itu tadi obrolan kita sama Coach, menarik sekali, boy. Gila, nggak terasa, daging semua. Jadi yang bisa diambil dari obrolan dengan Coach adalah kalau kita mau menjadi sebuah negara sepak bola yang baik, ya apapun itu pemain yang datang ke timnas, siapapun itu pemain yang datang ke timnas, selama mereka bisa memberikan sesuatu yang baik untuk negara kita, ya kita wajib mendukung itu. Kita hargai dan kita wajib mendukung itu. Siapapun itu, karena kita butuh sepak bola yang baik. Dan harus dapat contoh dari orang-orang yang baik juga. Selama ini kompetisi kita di Liga Indonesia terutama belum memberikan contoh yang baik. Aku kemarin nggak tahu ya, kemarin dikirimin video nih Coach. Ini baru teringat, dikirimin video turnamen usia anak-anak kecil. Coach dikirimin yang sepak bola gajah. Aku nggak tahu itu sepak bola gajah atau sebuah fair play. Misal mungkin ada kejadian yang harus fair play, dia tendang gol gitu, dibiarin. Tapi hal-hal seperti itu harusnya tidak terjadi untuk anak-anak usia dini. Kayak begitu tuh jadi akar yang buruk untuk sepak bola kita. Itu kan nantinya cara kita berdidiknya ya. Iya, benar. Sepak bola itu nomor satu bukan menang kalah, tapi sportivitas. Benar. Mudah-mudahan Coach sehat terus, bisa jadi pandit terus di sepak bola Indonesia, ngasih bacot-bacot yang sering kontroversi. Di Piala Dunia aku ingat setiap tim yang didukung Coach kita harus pilih lawannya, karena prediksi Coach banyak yang salah. Oke, sahabat-sahabat Garuda, kembali lagi bersama saya di channel yang suka merosting dari permainan timnas Indonesia U19 di bawah kepemimpinan pelatih kepala Coach Indra Sapri. Dan di sana sahabat-sahabat Garuda, kalau kita bicara dari permainan timnas U19 selama fase grup, meskipun meraih kemenangan yang sempurna dengan kemenangan tanpa balas ya, sedikit pun, hanya saja timnas Indonesia masih kejebolan dari permainan timnas Timur Leste yang menyepekulasikan bahwa dari permainan Timur Leste ini sungguh bisa diantisipasi ya. Namun sayangnya strategi dan taktik yang dikeluarkan oleh Coach Indra Sapri di sini berhasil di bombardir dengan membuat 2 gol dari Timor Leste. Tentu meskipun mendapatkan skor dengan poinnya yaitu 3 poin sempurna dengan 6 gol dari Indonesia, jadi 6-2 ya. Jadi pasti dari kedua kesalahan ini, 2 gol yang dicetak oleh Timor Leste akan menjadi pelajaran penting bagi timnas lawan di semifinal. Karena kita ketahui bersama, permainan yang sesungguhnya, pertarungan yang sesungguhnya, lawan yang kuat yang sesungguhnya, yang tangguh yang sesungguhnya adalah di semifinal. Jadi kalau di fase grup setidaknya ya timnas Indonesia sudah lah begitu. Tetapi permainan kali ini, bisakah Indra Sapri membuat kemenangan yang fantastis? Bisakah Indra Sapri membuat meracik atau membuat permainan yang lebih indah ya? Paling tidak harus mendapatkan kemenangan, walaupun mendapatkan 1 gol nggak apa-apa, yang penting bisa menang. Jadi saya tetap respect kepada Coach Indra Sapri, karena Coach Indra Sapri selama ini pelatih lokal yang bisa mengangkat derajat timnas Indonesia U19. Jadi sahabat-sahabat Garuda, ini bukan saya bukan yang namanya anti diaspora, anti lokal pride dan segala macam. Yang namanya timnas saya selalu dukung begitu. Oke, terima kasih. Salam olahraga.